Haleluya, salam sukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita dalam program rohani Yesus Mengasihimu. Dan kesempatan ini saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Masih dalam topik pembahasan kita tentang Lukas pasal yang ke-15, yaitu tentang anak yang terhilang. Dan saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-21 dan seterusnya, reaksi respon dari seorang ayah ini saudara, ketika berjumpa kembali dengan anaknya yang terhilang, yang dia katakan juga sudah mati namun hidup kembali. Saudara, anak ini diberikan oleh bapaknya jubah, cincin, dan sepatu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau pada waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa bapak ini memiliki belas kasihan, dan akibat belas kasihan yang dimiliki bapaknya, dia menerima anaknya apa adanya. Kita belajar apa itu belas kasihan. Belas kasihan adalah kasih karunia atau kemurahan. Dan saya coba pelajari saudara, apa arti dari belas kasihan atau kasih karunia. Salah satunya saudara, atau 3 hal yang kita harus ingat, arti atau definisi daripada kasih karunia. Yang pertama adalah kita menerima apa yang tidak pantas, yang tidak harus kita terima. Saudara, kita menerima apa yang seharusnya kita terima. Itulah pengampunan. Itulah status kita sebagai anak Allah. Itulah keselamatan yang seharusnya kita tidak terima, namun kita terima. Itulah kasih karunia. Yang kedua, kita seharusnya menerima, tetapi kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Sekali lagi, kalau yang pertama, kita menerima apa yang seharusnya kita tidak terima, itulah pengampunan, itulah keselamatan, itulah status sebagai anak Allah. Tetapi yang kedua adalah kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, itulah penghukuman. Karena kita manusia, Alkitab katakan kita memiliki tabiat dosa, bahkan kita mewarisi dosa keturunan. Kita harusnya menerima apa yang seharusnya kita terima. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan, kita dijadikan pribadi sebagai pribadi yang tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu penghukuman atau kebinasaan. Dan kita bersyukur untuk kasih karunia ini. Yang ketiga saudara, definisi arti dari kasih karunia adalah kita diberikan kemampuan untuk kita bisa melakukan atau mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan sebelumnya. Jadi yang ketiga adalah kasih karunia memberikan kita kemampuan untuk kita melakukan apa yang sebelumnya kita tidak mampu lakukan. Kita mampu mengasihi, kita mampu mengampuni, kita mampu memberi, kita mampu melakukan kebaikan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, anak ini mendapatkan belas kasihan, anak ini mendapatkan kemurahan Tuhan. Sehingga respon daripada ayah ini, dia memberikan apa yang seharusnya anak ini tidak patut terima. Karena dia sudah melakukan dosa, dia sudah melakukan kejahatan. Tapi karena bapak ini, ayah ini memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan, memiliki kasih karunia, maka dia memberikan kepada anak ini jubah yang indah, cincin yang indah, dan sepatu yang indah. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 hal ini mewakili dalam pengertian rohani ketika kita menjadi orang yang kembali mendapatkan kasih karunia Allah, kita kembali menemukan kasih karunia Allah dalam hidup kita,
maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan menerima jubah yang indah. Jubah di sini berbicara tentang kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa setiap hidup kita di dalam Kristus sudah dibenarkan. Kita sudah dikuduskan. Kita sudah diselamatkan. Dan kita akan terus disempurnakan. Bahkan secara roh kita sudah sempurna. Nah saudara, bicara tentang jubah, itu milik Allah, tetapi diberikan kepada kita. Kita yang tadinya berdosa, tapi sudah diampuni. Kita tadinya berdosa, yang jahat, tapi sudah dibenarkan di dalam Allah. Dan ketika kita yang dibenarkan di dalam Allah, Alkitab berkata tidak ada seorang pun, tidak ada satu pihak manapun yang dapat menggugat dan menggagalkan status kebenaran yang diberikan Allah kepada setiap kita. Haleluya. Itu yang dialami oleh anak yang terhilang ini. Dia yang berdosa, tapi ketika kembali berjumpa dengan kasih karunia, dia dibenarkan. Dia kembali dipulihkan. Dan dia mendapatkan satu kepastian untuk menerima setiap janji Tuhan. Yang kedua, anak ini dipakaikan cincin, saudara. Cincin dalam pengertian saudara, cincin itu adalah bicara tentang hubungan. Cincin itu juga bisa bicara tentang status. Dan cincin itu juga bisa bicara tentang otoritas. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita yang ada di dalam Kristus, setiap kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan mengalami dikembalikan hubungan kita dengan Allah. Kita akan dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita kapanpun bisa berhubungan dengan Dia. Kapanpun kita bisa mendengar suaranya. Kapanpun kita bisa memanggil namanya. Hubungan kita dipulihkan. Hubungan kita dibenarkan. Saudara dikasih Tuhan, selain itu kita akan mengalami bahwa status kita akan dipulihkan. Status kita, saudara, ketika kita berdosa, kita bukan menjadi anak Allah, tetapi ketika kita di dalam kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan, tadi sudah kita belajar, dan kita menjadi anak Allah. Ini sungguh luar biasa, saudara. Status kita diperjelas ketika kita dalam kasih karunia Tuhan. Kita bukan lagi orang yang jauh, kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, dan kita bersyukur akan hal ini. Dan hal yang lain, saudara, melengkapi pengertian daripada cincin ini adalah bicara tentang otoritas. Saudara, pada zaman dulu, seorang raja ketika mendelegasikan sesuatu kepada seseorang atau kepada anak untuk melakukan sesuatu, biasanya disertakan cincin kerajaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, setiap kita di dalam kasih karunia Tuhan diberikan cincin, dikembalikan otoritas kita sebagai anak Allah, dikembalikan otoritas kita sebagai orang percaya, dikembalikan otoritas kita sebagai orang benar. Sehingga saudara, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, kita percaya ada kuasa di dalamnya. Bukan karena kita, tetapi karena ada Allah di dalam hidup kita. Karena status kita, maka kita menjadi orang yang berotoritas. Kita menjadi orang yang berkuasa. Sakit, masalah, kesulitan, kesusahan apapun, kita dapat tolak, kita dapat usir, kita dapat enyahkan. Karena di dalam diri kita, pribadi orang yang dibenarkan sebagai anak Allah, dalam status kita, kita punya otoritas. Haleluya. Dan kita percaya otoritas kita ada datangnya daripada Tuhan. Dan kalau kita memiliki otoritas Allah, maka tidak ada satupun yang dapat dibatasi, tidak ada satupun yang dapat menghalangi setiap apa yang bisa kita kerjakan. Haleluya. Yang ketiga, kita diberikan sepatu. Saya mencoba untuk menggambarkan sepatu ini adalah seperti yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Biarlah engkau berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah saudara,
ketika kita menerima pembenaran dari Tuhan. Yang kedua, kita menerima status dan otoritas dari Tuhan. Yang ketiga, kita secara otomatis kita mendapatkan kepercayaan, kita mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan kehormatan dari Tuhan untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa bekerja di ladang Tuhan, untuk mengerjakan setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, kehendaki dalam hidup kita. Saudara, ini merupakan kehormatan ketika Tuhan mempercayakan kita bisa melayani. Siapa kita? Tapi kalau Tuhan yang mempercayakan, mari kita kerjakan dengan penuh keyakinan, dengan penuh maksimal, untuk kita boleh semakin menjadi berkat dan semakin mempermuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami akan anugerah, akan kasih karunia ini yang membuat kita dibenarkan, yang membuat kita dikembalikan status dan otoritas kita, dan kita diberikan kepercayaan, kesempatan, kehormatan untuk kita melayani. Mari kita menghargai kasih karunia Tuhan. Mari kita mau hormati kasih karunia Tuhan, dan kita mau maksimalkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, untuk sekali lagi menjadi alat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya berdoa siapapun engkau, mari engkau yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, hormati dan hargai kasih karunia Tuhan, dan kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Ingat, Yesus mengasihimu. Saya berdoa dari tempat ini, siapapun kita belum menjadi orang-orang yang berprestasi bagi kerajaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita kembali akan bertemu di lain waktu, tentunya masih dalam program yang sama. Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya.